melalui perjalanan selama 2 jam, Len. Dalam episode kali ini, saya akan jalan-jalan di kota Magelang, Len. Dan saya tiba di kota Magelang ini masih terlalu pagi, Len. Tuh, lihat, banyak orang yang sedang berolahraga di alun-alun kota Magelang ini. Biar sehat, Len. Nggak kayak produser kita yang badannya udah kayak Semar. Kita mendengar kata-kata Magelang, pasti yang muncul di pikiran kita adalah getuk trio, bakso kerikil, dan sop senereknya, Len. Hehehe, memang bener, Len. Kota Magelang terkenal dengan makanan khasnya itu tuh. Perlu diketahui juga, kota Magelang juga mempunyai objek wisata yang patut dikunjungi saat kita pergi ke Magelang. Seperti gunung yang sangat terkenal di kota Magelang ini, yaitu Gunung Tidar dan objek wisata Taman Kyai Langgeng. Nah, mendengar kata-kata Gunung Tidar ini, Len, semakin buat saya penasaran ingin segera ke sana. Kalau gitu, yuk langsung jalan-jalan di kota Seribu Bunga ini, Len. Wush! Len, saya sampai juga di gerbang masuk Gunung Tidar ini. Sesampainya di depan pintu masuk ini, saya sedikit kaget, Len. Soalnya sekumpulan kera menyambut saya dengan riang gembira, seperti kayak ketemu saudaranya gitu, Len. Mantap. Langsung naik aja, Len. Tapi tunggu dulu. Tuh, lihat. Sebelum masuk ke Gunung Tidar ini, kita harus lapor dulu ke juru kunci di sini, Len. Kalau kita mau melakukan wisata religi di Gunung Tidar ini. Jadi biar aman gitu. Nah, asal tahu aja ya, Len, Gunung Tidar ini adalah gunung yang berada di tengah-tengah kota Magelang, Jawa Tengah. Gunung Tidar ini merupakan salah satu ikon yang berada di kota Magelang dan dikenal sebagai pakunya Pulau Jawa, Len. Selain itu, pohon-pohonnya yang menjulang tinggi ini berfungsi sebagai paru-paru kota, sehingga udara di kota Magelang selalu seger, Len. Seger.
Puskesmasnya Tanah Jawa dan Pusernya Tanah Jawa. Makam mungkin ada 5, yang tercantum cuma 3, yaitu pertama Syekh Subakir, kedua Kyai Sepanjang, ketiga yang Ismail Semar. Yang keempat itu Ibu Ratu Roro Mangli, itu putra Panembahan Senopati Agung Mataram, putra dari Ibu Pantai Selatan. Yang kelima Raden Purba itu adalah Kesepuhan Mataram. Buat wisata mungkin nggak boleh kata yang, cuman hanya wisata religi. Untuk masyarakat di Pulau Jawa, tentu tak asing lagi mendengar kemasyhuran Gunung Tidar. Iya kan, Len? Gunung Tidar ini berada di tengah-tengah 5 gunung, yakni Gunung Merapi, Merbabu, Menoreh, Sumbing, dan Telomoyo. Gunung Tidar berketinggian 503 meter di atas permukaan laut. Sedangkan wilayah perbukitannya dipenuhi vegetasi pohon pinus, cemara, dan salak yang sangat lebat. Karena itulah kota Magelang berhawa sejuk sehingga layak jadi salah satu kota tempat tinggal pensiunan. Karena itulah kota Magelang berhawa sejuk. Nah, ceritanya udah dulu, Len. Sekarang saatnya kita masuk ke Gunung Tidar ini. Untuk mencapai puncak Gunung Tidar ini, Len, kita hanya butuh waktu kurang dari 30 menit. Dan satu lagi, kita harus melewati anak tangga yang berjumlah 418, Len. Semangat ya, Len. Beberapa saat setelah menapaki anak tangga, tepatnya di anak tangga yang ke-418, Len. Bener apa enggak ya 418? Pokoknya dari anak tangga terakhir sendiri, Len, kita akan bertemu dengan makam Syekh Subakir. Konon, Syekh Subakir ini adalah penakluk Gunung Tidar dengan mengalahkan para jin penunggu Gunung Tidar tersebut. Makam Syekh Subakir ini dibuat seperti benteng, Len, karena dikelilingi tembok melingkar dari batu bata. Setelah saya puas melihat-lihat makam Syekh Subakir, saatnya saya menyusuri lagi jalan setapak yang sudah dipasangi paving blok ini, Len. Ternyata tak jauh dari makam Syekh Subakir, kita akan berjumpa dengan sebuah makam yang panjangnya mencapai 7 meter, Len. Wuss, panjang banget ya. Disinilah merupakan makam Kyai Sepanjang. Kyai Sepanjang bukanlah sesosok alim ulama, namun adalah nama tombak yang dibawa dan dipergunakan oleh Syekh Subakir untuk mengalahkan jin penunggu Gunung Tidar kala itu, Len. Di makam Kyai Sepanjang ini terlihat berbeda dari makam-makam yang lainnya, Len. Soalnya di makam ini sudah dikeramik dan di sekitar makam sangat bersih banget. Nah, setelah saya melihat makam Kyai Sepanjang, saya memutuskan untuk melanjutkan ke makam terakhir Gunung Tidar ini, Len, yaitu makam Kyai Semar. Namun, menurut beberapa versi, ini bukanlah makam Kyai Semar yang ada dalam pewayangan itu loh, Len. Tapi Kyai Semar, jin penunggu Gunung Tidar. Kalau Semar di pewayangan gak bisa dibayangin deh waktu dia naik ke Gunung Tidar ini, Len. Tapi
Tapi sebelum itu kita istirahat sejenak ya Len. Tetap di Jelajah Daerah Len.